Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ulansari Situmorang dengan NIM 2116000011. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan subnet mask. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian subnetting dan subnet mask. Adapun pengertian dari subnetting adalah pembagian dari IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Sedangkan subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar. Selanjutnya, tujuan dari subnetting. Adapun tujuan dari subnetting, yang pertama, untuk mengefisienkan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 kurang 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang keenam, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Yang ketujuh, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Fungsi subnetting. Adapun fungsi subnetting, yang pertama, mengurangi lalu lintas jaringan sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan bertabrakan atau collision atau macet. Yang kedua, teroptimasinya untuk kerja jaringan. Yang ketiga, pengolahan yang disederhanakan. Yang keempat, membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Proses dari subnetting. Proses dari subnetting, yang pertama, menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. Jumlah subnet sama dengan di mana X adalah banyaknya binary 1 pada segmen terakhir IP subnet mask atau sesuai dengan kelas IP-nya. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet sama dengan di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada segmen terakhir IP subnet max atau sesuai dengan kelas IP-nya. Yang ketiga, menentukan blok subnet. Blok subnet sama dengan 256 kurang nilai desimal segmen terakhir IP subnet max atau sesuai dengan kelas IP-nya. Yang keempat, alamat host dan broadcast yang valid. Host pertama adalah satu angka setelah subnet dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Adapun contoh persoalan dalam proses subnetting dan penyelesaiannya. Misalnya ditentukan sebuah network address 192.168.12/26. Yang pertama, analisa. 192.168.1.12 berarti kelas C dengan subnet max 26, berarti 111.111.111.1.11.0000000 atau 255.255.255.192.
Jumlah subnet sama dengan di mana X adalah banyaknya binary 1 pada segmen terakhir subnet mask atau 2 bit 1 di segmen terakhir IP subnet mask dan IP kelas C. Jadi jumlah subnet adalah 4 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada segmen terakhir interval blok subnet sama dengan 256 kurang nilai desimal segmen terakhir subnet max sama dengan 256 kurang 192 sama dengan 64. Blok subnet dimulai dari 0, kemudian kelipatan dari interval blok subnetnya yaitu 64. Jadi blok subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192. Alamat host dan broadcast yang valid dapat langsung dibuat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Dan ini tabel dari hasil perhitungan subnet. Network ADD blok subnet 1 yaitu 192.168.1.0. Blok subnet 2 192.168.164. Blok subnet 3 192.168.1.128. Blok subnet 4 192.168.1.192. Hasil pertama, blok subnet 1 192.168.1.1. Blok subnet 2 192.168.165. Blok subnet 3 192.168.1.129. Blok subnet 4 192.168.1.193. Host terakhir blok subnet 1 192.168.1.62. Blok subnet 2 192.168.1.126. Blok subnet 3 192.168.1.190. Blok subnet 4 192.168.1.254. Broadcast ADD blok subnet 1 192.168.1.63. Blok subnet 2 192.168.1.127. Blok subnet 3 192.168.1.191. Blok subnet 4 192.168.1.255. Demikianlah dari penjelasan subnetting dan subnet mask. Terima kasih.